Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan terus studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Ini sudah tema yang ke-20 dan kita akan berbicara mengenai tembok itu sendiri, ya. Pembangunan tembok oleh Nehemia di zaman itu, konteks perjanjian lama memang bertujuan untuk mempertahankan, ya, kota Yerusalem itu dari serangan-serangan musuh, ya. Tembok itu di zaman itu memang setiap kota itu ada kubu, namanya berkubu, itu namanya kota itu tidak begitu gampang untuk ditaklukkan, ya. Ya bisa juga tetap entah dikepung sampai terjadi kelaparan di dalam kota itu, bisa aja. Tapi dengan adanya tembok nggak segitu gampang musuh untuk menaklukkan kota itu. Jadi jelas bahwa tembok Yerusalem yang dibangun oleh Nehemia itu bertujuan untuk mempertahankan dirilah, ya, untuk pertahanan terhadap serangan-serangan musuh. Nah, dalam konteks perjanjian lama, musuhnya itu ya jelas adalah bangsa-bangsa sekitar Israel itu. Terutama 7 bangsa yang sebenarnya harus dihancurkan pada waktu itu oleh bangsa Israel di tanah itu, tanah perjanjian itu. Itu ada 7 bangsa di situ yang harus ditaklukkan, ya. Orang Israel tidak boleh kawin mengawin dengan bangsa-bangsa itu, ya. Nanti soalnya Israel akan jadi menyembah ilah-ilah mereka. Nah, kita langsung aja aplikasikan tembok ini dalam konteks perjanjian baru, ya, karena Yerusalem itu kita sudah tahu simbol daripada gereja, mempelai anak domba itu Yerusalem baru. Jadi apakah tembok yang harus kita bangun untuk kita mempertahankan musuh, mempertahankan gereja, yaitu kita, daripada musuh-musuh itu? Ya, musuh-musuh kita bukan lagi manusia. Efesus 6 katakan perjuangan kita bukan melawan darah daging. Artinya kita nggak berjuang melawan manusia, ya. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat, ya, di udara, pemerintah, struktur-struktur kegelapan itu, kerajaan kegelapan itu lawan kita. Cuma harus kita pahami bahwa lawan kita itu sudah kalah, ya. Kita bukan berperang untuk meraih kemenangan, tapi kita berperang untuk mempertahankan kemenangan yang sudah diraih oleh Yesus Kristus bagi kita. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 6 kalau kita melihat itu, senjata-senjata rohani itu kebanyakan adalah senjata bertahan. Ya, coba dulu saya baca ini, ya. Nasihatnya ini, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Disuruh kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan ini supaya kamu dapat bertahan. Nah, ini bukan dibilang supaya kamu dapat menyerang, tapi supaya kamu dapat bertahan. Melawan apa? Ya memang melawan iblis, tapi secara khusus di sini tipu muslihatnya. Bohongnya iblis tentang sesuatu itu. Misalnya, sebagai contoh, kita nggak melawan uang, ya, mamon, enggak. Kita memang perlu mamon itu. Selama hidup di dunia kita butuh uang, kita butuh mamon, kekayaan seberapa yang kita perlukan. Tapi iblis bisa menggunakan itu dengan tipu dayanya, mengatakan bahwa begini, kalau engkau tambah kaya, engkau tambah bahagia. Nah, kira-kira gitu, ya, tipuan iblis itu. Nah, banyak orang udah tertipu. Miliar manusia yang udah termasuk orang Kristen sudah banyak sekali menganggap bahwa dengan tambah kaya tambah bahagia, ya. Padahal Matius 5 itu istilah berbahagialah itu
atau diberkatilah itu tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Berbagai orang yang suci hatinya, miskin di hadapan Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran, dan yang dianiaya kebenaran dan sebagainya begitu. Yang pokoknya kebahagiaan itu terkaitnya hanya dengan hal-hal yang batiniah. Kalau yang di luar memang kesenangan. Jadi kalau tambah kaya ya tambah senang lah. Kesenangan. Kayak orang haus minum senang, lapar haus lagi. Makan lapar, makan kenyang, senang. Ya, jadi kesenangan itu yang tapi iblis bilangnya dia nipu. Dia bilang kalau engkau tambah kaya, engkau bahagia. Ada batinnya gitu. Bahagia itu batiniah. Enggak gitu. Ternyata tambah kaya tetap nggak puas. Karena itu kalau kesenangan itu cirinya memang sudah kita pengkhotbah bilang, mata tidak puas melihat, telinga tidak puas mendengar. Itu sudah soal kesenangan tuh vonisnya tidak puas. Itu adalah. Orang dikasih uang seabrek-abrek begini tetap tidak puas. Karena itu kesenangan soalnya. Kalau kebahagiaan, itu baru puas. Damai dia, batiniah. Ya. Itu batiniah kalau kebahagiaan itu. Dan itu hanya bisa diberikan oleh hayat Kristus itu dalam batin kita. Christ in you. The hope of glory. Hanya itu yang bisa bikin bahagia. Tapi tipu daya iblis ini. Sehingga bahkan teologi pun bisa ketipu. Jadi ada teologi kemakmuran itu kan. Teologi sukses ya. Yang mengatakan bahwa semakin seseorang diberkati ya semakin kaya dia. Kayak kurang-kurang begitulah ya intinya. Atau berkat Tuhan diarahkan kepada perkara jasmani lah. Kemakmuran, kesehatan, kekayaan apa semuanya begitu. Itu karena itu teologi yang udah kena tipu oleh iblis. Nah itu yang kita lawan. Ya. Bukan mamonnya, uang itu netral aja. Uang itu malah sangat berguna untuk kalau dipakai oleh orang yang berhikmat, yang mengerti. Uang itu makanya Yesus bilang pergunakan mamon untuk mengikat persahabatan. Bisa. Jadi kita harus mengenakan itu seluruh perlengkapan senjata Tuhan itu supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat yang berikut ini nih, yang paling sering ini. Alkitab mengatakan ya, bedanya itu perjanjian lama perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu prinsipnya jika engkau taat maka engkau diberkati. Kalau dalam perjanjian baru engkau sudah diberkati. Karena itu jadilah berkat, gitu ya. Engkau sudah terang, karena itu berlakulah seperti anak-anak terang. Engkau adalah garam dan terang. Identitasmu itu udah garam dan terang karena kematian, kebangkitan, dan kasih karunia Yesus itu. Engkau sudah, karena itu bertindak seperti identitasmu. Kalau gagal bagaimana? Identitasnya nggak berubah kayak seorang anak. Identitasnya dia itu kan anak bapak ya. Kalau anaknya pergi jauh ya tetap anak, nggak bisa jadi berubah jadi budak atau apa enggak. Nah dalam kekristenan ini banyak orang, jika kamu berbuat ini bayar per bulan begini baru diberkati katanya. Ini tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena itu yang sebenarnya itu engkau sudah diberkati karena begitu besar, bahkan semua manusia sudah diberkati karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau anak yang tunggal aja udah diberikan kok. Kepada siapa? Kepada orang Kristen aja? Enggak, kepada semua orang. Soal dia mau terima atau enggak itu kasih karena Tuhan lagi, ada lagi rencana Tuhan. Tapi yang jelas itu sudah diberkati semua. Karena itu jadilah berkat gitu ya. Tapi tipu muslihat ini ya itu bayar dulu ya perpuluhan ya, jangan rampok uang Tuhan ya, jangan gini kan. Nanti baru kamu diberkati kalau mau gitu. Kan ini kan tipu ini. Ini yang harus kita lawan, tipu muslihat. Termasuk ajaran palsu itu tipu muslihat iblis itu. Ajaran palsu itu, jika begini maka begitu. Ya. Jadi kita harus melawan ini dengan apa? Ya kita harus lawan itu pertama, ambil seluruh katanya ayat 13, perlengkapan senjata Tuhan itu.
supaya kita dapat melakukan perlawanan. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Nah ini kalau ikat pinggang juga bersifat bertahan kan. Ikat pinggang kebenaran. Nggak mungkin orang menyerang dengan ikat pinggang. Ikat pinggang itu dipakai supaya enaklah kita dalam berperang, dalam bertahan. Ya, ikat pinggang. Kemudian, apa lagi nih? Baju jirah keadilan. Itu baju jirah tuh kayak yang di sini nih, supaya kalau ada pedang itu dia lebih keras tuh dari baju jirah. Itu juga senjata bertahan itu, ya, terhadap serangan iblis, serangan-serangan dari luar, ya. Kemudian kakimu berkasut, ya. Kasut itu maksudnya sepatu, ya. Sepatu itu juga bukan senjata menyerang kan, mana ada orang berperang nyerang dengan sepatu. Sepatu itu supaya enak aja dalam seseorang itu bertahan, ya, dengan apa, menggunakan sepatu itu, ya. Kemudian apa lagi nih? Perisai iman. Perisai itu orang bawa pedang, ini perisainya, bertahannya ini. Ini senjata bertahan ini semuanya nih. Yang tadi saya sebut itu bertahan. Karena memang kita sudah memiliki itu. Kita sudah diberkati, kita sudah menjadi terang. Kita adalah garam. Ya, kita adalah son of God. Hanya karena itu bertindaklah sesuai identitas kita. Makanya tipu muslihat iblis itu berusaha mengatakan engkau bukan anak Tuhan, engkau belum diampuni, engkau belum diberkati, engkau belum begini bagaimana. Pokoknya sehingga ya itulah dia tipu muslihat iblis. Ya. Jadi saudaraku, jangan mau terima itu. Ya, kita sudah diberkati. Ya. Karenanya kita harus jadi berkat itu. Ya. Ini perisai iman. Kemudian ketopong keselamatan. Ini ketopong itu maksudnya topi. Ya, tapi topi baja, topi yang keras. Supaya itu pun bertahan. Nggak ada orang yang menyerang dengan topinya. Tapi dia bertahan supaya kalau ada serangan iblis, panah atau pedang itu dia nggak luka kepalanya. Ya. Senjata bertahan juga itu ketopong. Pedang juga sebenarnya, pedang roh atau firman Tuhan itu juga bertahan juga, walaupun itu juga menyerang. Senjata baru satu disebut senjata itu yang menyerang. Pedang itu pun juga bisa bertahan. Nangkis itu. Nah jadi senjata rohani itu lebih banyak kepada senjata bertahan. Karena apa? Karena kita sudah memiliki. Kita sudah diberkati. Sudah dipanggil, dipilih, dan sudah setia karena kasih karunia Tuhan. Tinggal kita jalanin aja apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tanah perjanjian, warisan sudah diberikan kepada kita. Kesehatan, kebutuhan kita secukupnya. Makanya berdoa minta makanan minuman secukupnya. Sudah semuanya diberikan itu. Ya. Bahkan belum berdoa pun kita itu sudah Tuhan berikan. Makanya kada Bapak yang jangan khawatir, karena Bapak di surga tahu sebelum kamu minta itu, dia juga tahu kok kita butuh itu. Jadi jangan sampai kena tipu muslihat iblis. Seolah-olah kita ini belum diberkati, seolah-olah kita ini belumlah anak Tuhan, seolah-olah kita ini ya masih banyak tuduhan-tuduhan itu, masih berdosa. Apa kita nggak orang berdosa lagi ya, ini salah satu tuduhannya, kau orang berdosa. Nah, dalam doa-doa itu sering kan orang Kristen, Tuhan, kami orang berdosa katanya. Enggak, Alkitab nggak bilang gitu. Iya dulu memang orang berdosa, sekarang sudah menjadi orang kudus. Kudus bisa dipisahkan untuk maksud Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Sudah. Tapi memang kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kan darah Yesus mengampuni. Status kita tetap orang kudus. Jangan lagi dibilang kita orang berdosa. Itulah dia tipu muslihat itu. Ya, identitas kita nggak berubah. Begitu Tuhan kuduskan kita sekali untuk selama-lamanya, ya kita kudus. Karena itu
kuduslah kamu, berusahalah. Ini dia tembok itu, kudus itu terpisah. Nah, sekarang saya mau masuk poin kedua. Pengertian tembok itu. Yang pertama tadi, tembok itu gunanya bertahan terhadap serangan-serangan musuh. Yang kedua, tembok itu juga berbicara kekudusan. Apa itu kekudusan? Kekudusan itu artinya keterpisahan. Dengan adanya tembok, kota itu terpisah dari segala sesuatu yang di luar sana. Ya. Jadi kalau gitu tembok gereja dalam konteks perjanjian baru itu apa? Kita harus memisahkan diri, atau kita harus terpisah dari apa? Alkitab mengatakan terpisah dari dunia. Nah, sekarang saya mau masuk dulu bicara soal dunia ini, karena banyak orang tidak ngerti istilah dunia yang dipakai oleh Rasul Yohanes khususnya. Rasul Yohanes kalau dia pakai istilah dunia itu memang ada lihat konteksnya. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Dunia di situ jelas itu langit, bumi, laut dan segala isinya, khususnya semua manusia yang dikasih oleh Bapa. Kalau nanti dikatakan di Yohanes 1, ia datang ke dalam dunia, ya, dan dunia tidak mengenalnya. Itu dunia yang pertama itu dia itu apa, geografis sifatnya. Karena Yesus datangnya kan ke tanah Palestina. Ya, jadi sesuai konteks yang dilihat dunianya itu artinya apa. Tapi selebihnya daripada yang itu istilah dunia yang dipakai oleh Rasul Yohanes adalah sistem keagamaan yang sudah jatuh karena 3 ajaran palsu itu, Jebel, Bileam, Nikolaus. Itulah ya dunia kekristenan. Apa itu ya ajaran Jebel? Saya sering ulang sebentar aja ini ya. Ajaran yang membenarkan perampasan otoritas. Kalau Jebel merampas otoritas Ahab suaminya, gereja merampas otoritas Yesus itu. Otoritas gereja itu harusnya hayat, tapi dirampas oleh dengan masuknya sistem pemerintahan manusia, struktur atau hierarki. Tapi dibenarkan. Itu kan organisasi hanya alat aja. Iya, alat siapa? Bukan alat Roh Kudus itu. Itu alat oleh para pemimpin yang digunakan untuk dia membangun kerajaan sendiri, membangun denominasinya sendiri, membangun kemuliaannya sendiri. Itu Jebel. Bileam apa? Karena kalau Bileam itu dagang ya. Kalau orang membangun kerajaan sendiri, mau nggak mau dia butuh duit. Untuk ministrinya loh ya. Butuh gedung, butuh bayar ini, bayar itu dan sebagainya itu. Itu dari mana duitnya ditarik? Ya dengan cara dagang lah. Apa yang didagangin? Ya mulai dari firman, buku, dulu ada kaset, sekarang ini ada apalah, semuanya cenderamata, macam-macam, semua didagangin. Supaya dapat duit. Bahkan ajaran palsu pun ada yang juga dagang minyak urapan katanya. Jadi sering bilang tuh Benny Hinn dia pernah menjual minyak urapan. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, nonton di televisi Trinity Broadcasting Network. Di situ bukan Bill Graham, di situ Benny Hinn menjual minyak urapan 1 botol $20. Bayangin kalau 1 botol $20, jemaatnya dia aja yang di Amerika itu pada waktu itu dia sekitar 6.000. Bagaimana lah itu uangnya itu? Hanya dari jual minyak. Tapi dia udah bertobat katanya dia. Setelah cerai dengan istrinya, dikawin lagi dengan istrinya lagi, katanya nggak tahu lah, pokoknya dia bilang udah bertobat. Tapi itulah kenyataannya, dagang Bileam. Tapi dalam dunia kekristenan udah dianggap benar. Ya, sistem gaji itu nggak ada. Memang orang yang bekerja di Paulus dia bilang seorang pekerja berhak untuk mendapat makan. Jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tapi bukan artinya sistem gaji yang dalam dunia kekristenan, itu mah dagang. Lain ya. Nikolaus. Kalau Nikolaus itu menaklukkan kaum awan. Ini para pemimpin ini membelah gereja menjadi ini kaum imam, ini umat kalau Katolik, ini pendeta, ini jemaat kalau apa.
Jadi yang sini Kamila yang urusan rohani nih, kalian cari uang aja tapi nanti store ke sini ya perpuluhannya. Buah sulung aja lebih kejam lagi tuh buah sulung. Nah, ini harusnya sebentar lagi nih para pengajar buah sulung ini salah satu yang saya tahu tuh Niko Nyotora Harjo. Itu dia yang mengajarkan buah sulung, itu artinya 1 gaji bulan Januari. Bukan seluruh yang diterima di bulan Januari. Store. Denominasinya. Nggak peduli. Firman Tuhan bilang katanya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dahsyat itu. Ya. Nanti jadi makan apa dong di bulan Februari? Nggak peduli. Pokoknya itu firman Tuhan bilang. Dia malah bilang, saya dengar itu YouTube-nya. Kalau orang lain di luar ngeritik nggak apa-apa. Tapi saudara jangan yang di dalam ini, maksudnya jemaatnya. Sudah sebegitulah ya. Itulah dia dunia kekristenan sudah menjadi sistem keagamaan yang dengan nilai-nilai yang jauh berbeda dengan nilai-nilai Tuhan sendiri. Ya, makanya coba saya baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ini saya baca ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia di sini siapa nih? Apakah sama dengan Yohanes 3 ayat 16? Enggak sama. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, ya. Karena Bapa mengasihi dunia, kita pun harus belajar mengasihi dunia. Dalam pengertian Yohanes 3 ayat 16 itu, yaitu sisi manusia, sisi dunia, manusia, semua manusia lah khususnya. Tapi kalau di sini dibilang Yohanes 2 ayat 16, jangan kamu mengasihi dunia. Siapa yang dunia ini? Ini dunia ini adalah sistem keagamaan, dunia kekristenan saat ini. Ya, yang sudah menerima 3 ajaran palsu itu, membenarkan bahkan itu. Jezebel, Biliam, Nikolaus. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena dikatakan jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, dalam kekristenan ini ya maksudnya ya, kalau saya terapkan saat ini di sini. Sebab apa yang ada di dalam dunia kekristenan yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini 3 nih. Kita jangan mengasihi sistem. Dunia itu kosmos, istilah Yunani sistem. Sistem itu artinya group of things that works together in a certain rule. Artinya kelompok-kelompok tertentu ya, yang bekerja bersama-sama dengan satu aturan main tertentu. Dalam kekristenan itu misalnya sekolah teologi, terus ibadah-ibadah itu ya apanya sistem apa musiknya, pelayanan penginjilannya, pelayanan misinya, pelayanan semuanya itu. Ini grup bekerja bersama-sama, that works together itu in a certain rule, dengan aturan tertentu. Aturannya apa? Karena arah daripada ini big Babel, yang penting besar. Soal kudus tidak peduli. Kemuliaannya kemuliaan lahiriah, arahnya kemuliaan lahiriah, dan ini sistem digerakkan tentu oleh uang. Jadi jangan mengasihi itu, karena kalau orang sistemnya udah begini, ya tujuannya kemuliaan manusia digerakkan oleh uang sistem ini. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Ya. Kalau udah begini, memang ada 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Maka nggak heran dalam kekristenan saling bertempur itu mengenai uang, jabatan, kemuliaan manusia lah. Memang begitu. Makanya jangan mengasihi dunia. Bahkan dia bilang keluarlah dari situ supaya kita bisa mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kekudusan tembok itu adalah keterpisahan kita dari dunia, dari sistem itu yang bermusuhan dengan Tuhan itu. Karena dikatakan di sini barang siapa mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa nggak ada lagi. Memang nggak ada kasih lagi lah kalau udah sistemnya begitu, ya berebut kemuliaan manusia udah uang, ya nggak bisa, nggak ada lagi tuh saling mengasihi begitu, nggak bisa. Itu sudah ya saling menguntungkan aja, profit lah.
Tujuannya udah ke situ sih arahnya. Apa artinya keterpisahan ini, kekudusan? Jangan mencintai itu. Jangan kayak Demas. Di Demas ini timnya Paulus itu. Nggak gampang loh menjadi tim Paulus itu. Nah, Demas ini salah satu tim Paulus yang kembali mencintai dunia. Dunia di situ bisa jadi dunia secara umum, tapi bisa besar kemungkinan dunia dalam arti sistem keagamaan yang udah jatuh. Karena di zaman Paulus itu udah jatuh juga. Kisah para Rasul 20 Paulus sudah bilang itu. Ya. Itu kalau saya hitung-hitung ya, kisah para Rasul 20 itu tahun, kan Paulus itu mati menurut tradisi ya, dia tahun 67 Masehi, zaman Kaisar Nero ya, menurut tradisi dia dipenggal kepalanya Paulus. Kalau kita mundurkan dia di penjara 2 tahun. Setelah dia penjara 2 tahun dia keluar lagi ya. Jadi kalau di 67 itu taruhlah dia jadi 65 atau katakan 64. Di Kaisara dia 2 tahun juga ya. Jadi kira-kira 62 61, kalau dia itu tak katakan tahun 60 lah, kurang lebih 59 60 Masehi, ketika Paulus bicara di Miletus itu. Kepada para penatua Efesus bicara di Miletus, dan antara kamu akan ada serigala ganas menyerang kalian, dan kalian akan dengan ajaran palsu tarik murid-murid pada diri kalian sendiri. Dan ketika di akhir kehidupannya sebelum Paulus mati, dia dibilang seluruh Asia termasuk Efesus itu, kota Efesus, penatuan yang dia ngomong itu sudah meninggalkan dia semuanya. Ya. Nah, barangkali Demas itu ya ikut termasuk meninggalkan Paulus itu ya, kembali mencintai dunia, sistem ya, keagamaan yang udah menyimpang jatuh itu. Bayangkanlah itu ya. Ya itu karena Demas enggak ya memang sebenarnya dia Demas berarti nggak dipilih lah, dia hanya dipanggil aja. Karena dalam kekristenan banyak dipanggil ya, sedikit yang dipilih. Nah, tentu orang-orang pilihan Tuhan ya dia akan diajar oleh Tuhan tetap setia, tetap menjaga kekudusan, menjaga keterpisahan dari dunia. Ini saya nggak bicara kekudusan dalam arti kekudusan jangan ke pelacuran, jangan ke dugem apa. Bukan itu ya. Ini saya bicara kekudusan dalam kaitan dengan sistem keagamaan dunia ini. Dengan sistem keagamaan dengan dunia kekristenan ini. Kalau seorang mau melayani dalam kekristenan, udah awal-awalnya biasanya sih kudus ya, polos ya. Kayak saya juga dulu gitu. Polos ya, cari Tuhan aja lah ya, gimana melayani Tuhan. Pokoknya nih, lama-lama kan karena di situ ada uang, ada jabatan, ada kemuliaan manusia, udah mulai. Ya, sudah mulai itu nggak jaga kekudusan. Nah, akhirnya jadilah seperti dunia ini. Paulus bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, jadi kesimpulannya apa? Oke lah ya. Nehemia bangun tembok, artinya dia bangun kekudusan. Yerusalem kota harus harus ada keterpisahan, harus juga ada pertahanan juga terhadap musuh. Kita juga sebagai umat pilihan Tuhan, Nehemia di akhir zaman ini, mari kita jaga keterpisahan kita dari dunia. Kita nggak melayani dalam sistem dunia itu, yang di dalamnya ada keinginan daging dan mata, rangkuan hidup. Di dalamnya ada ajaran Bileam, Nikolaus, Jebel. Kita nggak di situ melayani. Kita melayani di sini dalam pimpinan Tuhan, mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Gak apa-apa pelayanan kecil, gak apa-apa. Yang penting kita kan kudus, holy city. Kita bangun holy city, bukan big city. Kalau big city itu Babel. Itu dia sistem dunia kekristenan. Kalau kita ini holy city, Yerusalem baru, mempelai anak domba. Ya. Jadi kesimpulannya, umat pilihan Tuhan pasti menjaga kekudusan. Haleluya.